Jadi harus hati-hati ya Baraya, melintas jalur ini harus hati-hati, jalurnya masih belum jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa-desa di sisi timur utara Kecamatan Salem. Ini masih menggunakan konstruksi bambu. Jadi mudah-mudahan pemerintah segera merespon dengan baik, segera memperbaiki jembatan ini, karena ini satu-satunya menjadi penghubung jalur Ganduang Kadumanus terutama. Oke, lanjut lagi Baraya, kita ke arah barat, kita pulang ke arah barat dari desa Kadumanis. Mudah-mudahan si jalur saya bisa baik. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di-subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Banyak titik yang terjadi longsoran. Ini jembatannya juga railingnya habis tersapu. Oke, kita arah pulang ini Baraya, kita akan balik arah melaporkan kembali laporan pandangan mata dari kondisi terkini jalur Ciputih Kadumanis pasca bencana alam kemarin. Oke, lanjut lagi Baraya, supaya Baraya lebih jelas lagi kita di balik arahnya dan bagaimana kondisi dari jalur ini. Jadi kalau kita lihat banyak sekali di ujung sana juga terjadi longsoran ya Baraya, di Bukit Sisi Citimbang. Nah, ini kalau kita lihat jalurnya lumayan ekstrim, jadi untuk para yang melintas ini ya harus hati-hati. Halo bro, ini titik pertama atau titik kedua setelah desa Kadumanis ke arah barat yang mengalami longsoran. Nanti kita akan lihat atau akan lihat juga kondisinya di sekitar jembatan Cigorek ya Baraya, jembatan Cigorek yang tadi jembatannya menggunakan jembatan darurat pakai bambu. Ini, nah itu dia, kalau kita lihat, kalau kita bisa lebih jelas dari gambarnya, itu di sisi kiri saya juga
longsoran yang berada di titik perbukitan, mungkin masuk wilayah Citimbang ya Baraya. Jalurnya ini Baraya. Nah, ini adalah Cigorek ini Baraya. Ini aliran sungai Cigorek yang memang cukup parah ya. Ini adalah Sungai Cigorek yang mengalami longsoran cukup parah juga nih Baraya. Bisa kita lihat materialnya yang terbawa dari bukit sebelah utara itu adalah longsoran dari bukit yang terbawa oleh aliran Sungai Cigorek ini. Nah, cukup parah ya Baraya, karena emang aliran ini juga memutus sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Gandoang dan Kadumanis, yang akhirnya bisa kita lihat masih menggunakan jembatan darurat memakai bambu ya. Itu dia. Jalur ini memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 karena ya kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah segera memperbaikinya jembatan ini, karena ini adalah satu-satunya akses jalan yang menghubungkan desa yang berada di sisi utara timur Kecamatan Salem. Nah, inilah kondisi terkini aliran Sungai Cigorek yang berada di Desa Kadumanis ini. Jembatan ini jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa-desa di sisi timur utara Kecamatan Salem. Ini masih menggunakan konstruksi bambu. Jadi mudah-mudahan pemerintah segera merespon dengan baik, segera memperbaiki jembatan ini, karena ini satu-satunya menjadi penghubung jalur Gandoang Kadumanis terutama. Oke, lanjut lagi Baraya, kita ke arah barat, kita pulang ke arah barat dari Desa Kadumanis. Mudah-mudahan si jalur saya bisa
Oke, lanjut lagi Bro ya. Kita melintas di jembatan darurat di lintasan Sungai Cigorek. Dan ini tanjakannya lumayan ekstrim ya Bro ya. Waduh, motor saya sedikit berebut atau gimana nih? Mudah-mudahan aman. Tidak terjadi sesuatu apapun. Alhamdulillah kita sudah melewati tanjakan yang lumayan ekstrim. Itu tadi kita sudah melewati tanjakan Cigorek dan jembatan Cigorek yang terputus oleh aliran Sungai Cigorek. Kita lanjut Bro ya ke arah barat. Tidak lupa selalu mengingatkan kita menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik yang mengotori dan merusak lingkungan sekitar. Jangan lupa selalu menjaga kelestarian lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi sebagai penghuni planet bumi ini. Lanjut lagi baronya, ini jalurnya lumayan rusak. Untung cuacanya tidak hujan ya jadi motor saya bisa melaluinya dengan cukup baik. Si jalur ini kita geber walau kadang berbet, entah kenapa. Ini tikungan saya ngeri banget kalau ngambil belah kanan, takut ada papasan dengan pengguna lainnya dari sisi arah berlawanan. Sebenarnya jalur Ciputih Kadumenis ini tidak terlalu panjang ya, mungkin sekitar 7 kiloan atau kurang lebih ya di bawah 10 kilo lah. Hanya saja kondisinya memang yaitu tadi banyak titik-titik yang mengalami longsor dan menutup akses dari jalur ini. Seperti yang berada di depan saya ini nih, ini
titik separuh jalannya habis longsor tergerus oleh aliran sungai ini. Nah ini, jadi makanya itu tadi kendaraan roda 4 tidak bisa melintas di sini. Ini material-material yang terbawa oleh aliran sungai yang akhirnya menutup jalan. Ini masuk wilayah Ganduang kayak ini, kalau tidak salah ya. Kalau salah saya mohon maaf, atau untuk baraya yang tahu ini nama daerahnya apa silakan di komen. Karena ini cuma ada beberapa rumah di sini. Ya, seperti ini juga mengalami longsor ibaratnya. Oke, lanjut lagi baraya. Ini saya ambil sisi sebelah kiri biar aman ini. Banyak sekali ya kalau kita perhatikan dari awal kita dari Ciputih ke arah Kadumanis ini yang mengalami titik longsoran. Nah, ini juga jalannya terjadi penurunan atau patahan, mungkin karena kondisi tanah di bawahnya mengalami penurunan yang akhirnya jalannya separuh amblas. Lanjut lagi baraya. Ini kondisi terkini jalur Ciputih arah Kadumanis. Ini kayak kita sudah memasuki desa Gandoang ini. Ini desa Gandoang. Wah, tanjakannya baraya. Cuacanya lagi cerah dan masyarakat sekitar sedang menjemur padi hasil panen. Desa Gandoang yang berada di sisi barat Desa Kadumanis ini waktu kemarin mengalami beberapa titik yang longsor, masyarakatnya juga merasa kurang aman, yang akhirnya mereka mengungsi ke beberapa desa yang berada di sisi baratnya seperti Ciputih, Bentarsari dan sekitarnya. Karena isu waktu itu kondisi cuaca yang terus diguyur hujan dan banyak sekali tanah-tanah yang mengalami retak
sehingga masyarakatnya tidak merasa cukup nyaman dan aman untuk mendiami desa Gandoang ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali normal, hanya saja mungkin beberapa titik ya seperti depan saya ini mengalami akses jalan yang tertutup karena material longsoran dari sungai maupun tebing-tebing yang berada di sekitarnya. Tanjakan ini cukup ekstrim beraya, harus digeber ini. Mudah-mudahan kuat si jalur ya beraya. Nah, nanti kita akan melintas di jalur baru nih, jalan baru Sondai yang kemarin mengalami patah atau longsor. Nah, ini yang lurus itu jalur lama nih yang mengalami longsor. Apa kita pengen tahu ya, Bray? Oke, kita lihat ya seperti apa longsorannya yang terjadi, kondisi terkini. Nah, bisa kita lihat ya, Bray. Seperti inilah kondisi longsorannya. Nah, inilah kondisi terkini dari jalan atau jalur longsoran jalur Ciputih Gandoang. Bisa kita lihat kondisinya seperti ini baraya. Ini memang mungkin kondisi tanah di sini karena di bawahnya adalah tanah atras atau cadas, jadi biasanya ada air atau mata air yang berada di bawah sehingga menggeser tanah-tanah yang berada di atas atras itu sendiri, sehingga terjadi longsor. Itu hanya analisa saya, silakan di komen atau disangkal kalau itu salah. Nah, Sungai Cigunung yang berada di bawah ini mungkin juga mempengaruhi dari longsornya jalur ini. Nah, itu bisa kita lihat kan kondisinya seperti ini baraya. Oke, lanjut lagi baraya. Kita akan melintas jalur baru. Ini jalur sebagai jalan pengganti dari jalan lama yang mengalami longsor. Jalannya masih tanah ya baraya. Jadi ini harus hati-hati. Ini kalau kondisi habis hujan ini ngeri juga nih baranya. Pastinya akan terasa licin sekali. Untung saat ini cuacanya cerah, tidak terjadi hujan. Kan? La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la
Ini bisa kita lihat Baraya, kondisi jalur baru yang memang cukup, wah ini curam sekali Baraya. Kemiringan ini mencapai 45 derajat mungkin ya. Jadi harus hati-hati Baraya. Wah, jalannya gila ini. Nah, hati-hati Baraya. Jalurnya cukup ekstrim. Ngeri Baraya. Pelan-pelan saya tadi turun, apalagi kalau habis hujan, wah udah nggak berani lah saya, bisa ngepot. Itu tadi saya melintas di atas tuh, yang di kondisi jalan rusak itu. Oh, ada warga yang sedang melakukan istighosah sepertinya, melakukan doa bersama, mungkin dengan tujuannya untuk keselamatan di daerah ini. Oke, lanjut lah Baraya. Ini Kampung Tangerang, masuk Desa Ciputih. Ini Sondai Ciputih yang berada di sisi timur Desa Ciputih ini. Pemandangannya cukup indah ya Baraya. Di sisi kiri Sungai Cigunung yang kondisi airnya lagi banyak dan jernih ya Baraya. Ini tebing atau turap yang mungkin belum lama dibangun, hanya kemarin mengalami pergeseran akibat tergerus oleh aliran Sungai Cigunung, sehingga doyong ke sisi luar atau ke arah sungai, tidak kuat menahan beban dari jalan raya yang berada di Sondai ini. Akhirnya Baraya, saya sampai juga di titik teraman dari jalur Ciputih Kadumanis ini. Saya menuju ke arah pulang ya. Ini sudah masuk Ciputih, tepatnya Kampung Depok.
ada jalan rusak beberapa titik ini, ada lubang-lubang. Oke Baraya, cukup sekian dulu laporan pandangan mata dari saya di jalan-jalan kali ini sebagai napak tilas atau review jalan kondisi terbaru di 2024 setelah Ciputih, Ganduang, Kadumanis mengalami longsor. Terima kasih Baraya semua yang sudah support channel saya, dan semoga Baraya semua dalam keadaan sehat, aman, sentosa, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam kewarasan, rahayu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeri juga nih, motornya agak berebet deh, jadi saya buru-buru pengen nyampe rumah. Kenapa nih? Kayak businya kotor ini Baraya, harus dibersihin. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.